Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa dimudahkan untuk mempelajari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kemudian mengamalkannya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di hadis yang keempat kemarin. Kita sudah membahas hadisnya secara ringkas, kemudian kita menyinggung faedah-faedah yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, ini mboten enten hadiah nuwun sewu. Saya lupa nggak bawa, tapi tetap murojaah nggih. Murojaah supaya tidak lupa apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita menyampaikan beberapa faedah, dan di antara faedah itu karena hadisnya kan berbunyi tentang penciptaan manusia dan catatan takdirnya. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu, beliau bersumpah. Kemarin kita sampaikan faedah bolehnya apa? Bersumpah dalam hal-hal yang penting. Karena sebagian orang mereka menganggap bahwa sumpah atau kakek sumpah atau misalnya bersumpah itu jangan sampai keseringan, itu enggak boleh katanya. Boleh kalau misalnya itu dalam perkara yang penting. Kalau kita punya kabar yang penting maka kita boleh bersumpah. Cuma masalahnya kemarin ada beberapa muskilah hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Gimana kalau sumpahnya itu kepada selain Allah? Gimana kalau sumpah demi Allah tapi ternyata ngelombok? Nah, kemarin kita sudah bahas. Kemarin kita bawakan pendapatnya Syekh Al-Qara'awi rahimahullah. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia harus napa Pak Bu? Bertaubat, syahadat, dan meludah ke kiri. Itu yang bersumpah kepada selain Allah. Demi fulan, demi gunung, demi matahari. Enggak boleh. Boleh atau enggak? Boleh mboten Pak? Tapi nyong-nyong to Quran, wasyamsi, demi Quran, demi matahari, ayo.
Boleh mboten? Mas? Boleh. Boleh, kenapa boleh? Ya karena itu benda yang asli wujud. Berarti kalau sumpah jenengan boleh mboten? Kan jenengan asli niki apa bayang-bayang. Jawabannya boleh mboten? Mboten. Enggak boleh. Kenapa Ustaz? Kan Allah ngasih contoh, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wal laili ya wal asri dan yang lainnya. Itu khusus untuk sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh bersumpah kepada selain Allah. Kemudian dia bersumpah demi Allah, tapi ternyata apa? Dusta. Kafarahnya apa? Ngasih makan orang miskin sebanyak 10 orang. Kalau tidak, pakaian yang layak. Kalau tidak apa? Membebaskan budak puasa 3 hari. Itu ada di Al-Quran surat apa? Al-Maidah ayat 89. Dan banyak kemarin faedahnya, panjenengan bisa dibaca lagi. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang kelima, yaitu mengenai larangan membuat perkara yang baru dalam agama. Nah, harus digarisbawahi, tulis sing kandel Pak. Larangan apa? Membuat perkara baru, hal baru dalam agama. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Tafadhal Iqra Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. قال فضيلة الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Nah, jazakallahu khair. Jadi di hadis yang kelima ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan 2 redaksi sekaligus, Pak. Yang riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Di sini disebutkan an ummil mukminin, dari ummul mukminin. Jadi istri-istri Nabi itu termasuk ibu-ibunya kaum yang beriman, orang yang beriman. Yang namanya ibu berarti jangan sampai dicela. Jangan sampai dilecehkan kehormatannya. Memang ada Ustaz kelompok yang melecehkan istri-istri Nabi. Ada, Pak. Bahkan mereka sampai menganggap istri-istri Nabi itu adalah manusia-manusia penghuni neraka. Dengan terang-terangan mereka mengatakan Aisyah finnar, Hafsah finnar. Mereka adalah kelompok Syiah. Jadi mereka tuh mencela para istri Nabi SAW. Padahal mereka adalah ummahatul mukminin. An ummil mukminin, yaitu Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, yang mana beliau ini memiliki kunyah yaitu Ummu Abdillah. Memang Aisyah punya putra namanya Abdullah? Punya atau tidak? Kok Ummu Abdullah? Ummu Abdillah. Apakah Rasulullah SAW punya anak dari jalur Aisyah namanya Abdullah, Pak Bu?
Gadah mboten? Gadah? Gadah. Ada jawaban lain? Apa sepakat? Kali Pak RT. Ummu Abdullah. Berarti kan kalau diterjemahkan ibunya Abdullah. Berarti Aisyah punya anak. Harus sepakat ya berarti? Masya Allah. Dengan sepakat? Mboten. Ini sih harus sepakat. Kenapa Mas? Jawabannya tengah jenengan itu. Cuma tulisannya Arab. Jadi Aisyah itu nggak punya putra, Pak. Ya, nggak punya putra, nggak punya putri. Dan terus Abdullah itu siapa, Ustaz? Abdullah itu keponakannya. Keponakan dari jalur bibi, yang bibi itu jalur dari ibunya. Jadi di bahasa Arab itu ada yang namanya kholatun, ada yang namanya ammatun. Kalau kholah itu adalah bibi jalur ibu, kalau ammah itu bibi jalur ayah. Nah, Abdullah ini adalah salah satu anak dari saudaranya, yaitu siapa namanya? Abdullah sini sebutkan tidak? Abdullah bin Zubair, ya. Li'annaha khalatun li Abdillah ibni Zubair. Jadi Aisyah ini adalah bibinya Abdullah bin Zubair. Aisyah ini adalah bibinya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, Aisyah ini pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Atau sebelum itu Pak Bu, jadi seseorang itu kalau nuwun sewu belum dikasih keturunan, boleh dia pakai kunyah dengan keponakannya, nama keponakannya, ya. Karena posisi bibi itu dalam Islam adalah ibu kedua bagi keponakan. Misal panjenengan punya keponakan, ibunya sudah meninggal, maka istri panjenengan itu kedudukannya seperti ibu bagi dia. Berarti harus ngayomi, iya harus ngayomi, ya. Gak boleh diterlantarkan. Di sini sama Syekh disebutkan li annal khalata bi manzilatil ummi. Bibi itu kedudukannya sama dengan ibu kandung. Ya. Jadi kalau kita punya keponakan dan dia yatim piatu, ya, atau yatim yang nggak punya ibu mungkin, maka dia harus kita rawat. Ya. Nah, kita kembali ke hadis. Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza. Kata beliau, barang siapa yang ahdasa, alif ha da sa. Artinya apa Ustaz? Artinya adalah aujada. Nah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab tahu, aujada itu artinya adalah mengada-ada. Berarti membuat sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah, itu namanya ahdasa. Membuat sesuatu atau mengadakan sesuatu yang sebelumnya itu nggak ada. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat sesuatu, fi artinya itu di, fi amrina dalam perkara kami, dalam urusan kami, ya. Amr itu bisa diartikan urusan. Kira-kira urusan apa niku Pak Bu? Dunia apa agama? Agama jelas. Orang mungkin Rasulullah SAW ngurusi dunia itu enggak terlalu penting menurut beliau. Dan amrun di sini artinya adalah agama. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, siapa yang membuat hal baru dalam agama? Barang siapa yang membuat hal baru dalam agama kami, hadza ini ma laisa minhu, dan sesuatu itu enggak ada
ada sumbernya sama sekali, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak dicontohkan. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak diiyakan. Ya. Karena ada beberapa amalan sahabat itu yang mereka melakukan, ada yang Rasulullah iyakan, ada yang tidak, Pak Bu. Jadi yang Rasulullah iyakan itulah hadis, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak iyakan itu bukan hadis. Contohnya apa? Amalan yang Rasulullah itu nggak tahu, tapi sahabat mengamalkan lalu Rasulullah iya nggak apa-apa, maka jadi hadis itu. Takrir, ikrar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Amalan sholat sunnah setelah wudu. Itu sih dari siapa? Bilal, Pak Bu. Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah. Bahwasanya Bilal radhiyallahu anhu itu ketika wudu sholat sunnah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabari oleh Allah, atau Rasulullah SAW mendengar bahwasanya terompahnya Bilal itu berada di surga. Nek sandale nang surga ya wonge pasti nang surga lah. Ora mungkin sandale tok nang surga. Nah, maka Rasulullah tanya, Bilal, saya itu sebenarnya mendengar terompahmu berjalan di surga. Amalan apa sih yang kamu lakukan? Lalu Bilal menjelaskan, sesungguhnya saya kalau setiap habis wudu saya sholat sunnah 2 rakaat wahai Rasul. Rasulullah mengiyakan. Maka amalan itu menjadi sunnah. Jadi Bilal itu enggak melakukan hal yang baru, yaitu ya. Ini kan sebagian saudara kita ada yang berbuat dalil, pakai dalil itu. Ada juga ketika Rasulullah SAW lagi sholat, kemudian ketika iktidal baca Rabbana walakal hamdu. Ya, ternyata sahabat ada yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ketika itu Rasulullah SAW kaget. Ada para malaikat yang berebut untuk menulis doa itu. Maka setelah sholat Rasulullah SAW menghadap ke jamaah, tanya siapa yang tadi berdoa kayak gini. Ada yang menjawab, saya wahai Rasul. Sesungguhnya aku tadi melihat para malaikat, mereka saling berebut untuk mencatat pahala bagi orang yang berdoa seperti tadi. Diiyakan. Berarti itu termasuk sunnah. Ustadz, memang ada sahabat yang dia melakukan amalan enggak diiyakan? Ada. Apa contohnya dalam Bukhari Muslim? Nanti sebenarnya kita akan singgung, tapi nggak apa-apa, ini sedikit. Jadi pernah ada itu ketika Idul Adha, ada sahabat Nabi yang nyembelih kambingnya durung waktune nyembelih, dengan harapan ben bisa, mungkin ya kalau kita bisa nyate kasik gitu. Gawe gule kasik ya. Maka ketika khutbah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholatnya bersama dengan kami seperti kami, dia termasuk sholatnya yang diterima, yang menyembelih bersama kami maka kesembelihannya diterima. Lalu ada sahabat yang menemui Rasulullah, Rasul, hewan kurban saya sudah saya sembelih tadi malam, liane pada tahajud, mungkin dia mau Allahu Akbar ya mungkin. Maka kata Nabi SAW apa? Syatuka syatulahmin. Hewan kurbanmu itu sembelihannya hanya sembelihan biasa, bukan apa? Bukan kurban, nggak dinilai kurban. Sama Rasulullah SAW nggak, loh John, beri ya melasi teman wis tuku wedhus larang-larang, wis ora apa-apa. Nggak kayak gitu Rasulullah. Kalau enggak ya enggak, kalau iya iya. Nah, ini kita kembali ke hadis, man ahdasa fi amrina hada, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, ma laisa minhu, enggak ada sumbernya, enggak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Sesuatu yang baru itu tertolak. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatin li muslimin, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan. Kalau tadi kan redaksinya membuat sesuatu ya. Kalau ini dalam riwayat Muslim redaksinya
Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan amalan itu tidak ada contohnya sama sekali dari kami, maka pasti tertolak. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini Pak Bu, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Karena apa? Karena kalau kita tidak berpegang teguh dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, khawatirnya kita melakukan amalan-amalan yang ternyata nggak diterima. Dan ini pernah kita singgung ya, kupak pulute ora mangan nangkane. Wis kesel-kesel ternyata tidak diterima. Wis kerja seharian penuh, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya enggak digaji. Ya ikhlas sih ikhlas, tapi kan kesel ya. Ikhlas itu ya enggak harus menunjukkan apa namanya, enggak dapat bayaran ikhlaskan, ya orang mesti. Kadang dibayar juga bisa, ikhlas juga bisa gitu. Orang yang kerja ya sewa jasa gitu atau yang lainnya. Apalagi urusannya dengan pahala, yang mana ini akan menjadi salah satu sebab ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu bisa masuk surga atau tidak. Karena pahala itu salah satu bekal yang harus kita bawa nanti di akhirat. Oleh karena itu harus hati-hati. Nah Ustaz, terus gimana Ustaz supaya kita itu ibadahnya hati-hati dan ibadahnya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Sekurang-kurangnya ada 6 poin. Nah, waktunya cukup buat ini. Ada berapa poin? 6 yang harus kita perhatikan ketika beribadah. Para ulama menyampaikan sekurang-kurangnya ada 6. Yang pertama sebab. Yang pertama apa? Sebab. Yang kedua jenis. Yang kedua jenis. Yang ketiga kadar. Ngangge R nggih. Sanes ngangge L. Kadar. Kadar ya. Kadar niku napa? Jumlah bilangan. Kadar itu jumlah bilangan. Yang keempat tata cara. Yang kelima waktu. Yang terakhir keenam tempat. Sinten sing saged ngulang? Pak Thohir saged? Oh, oke. Okay. Yang pertama apa? Sebab. Yang kedua jenis. Yang ketiga kadar. Yang keempat tata cara. Yang kelima waktu. Yang keenam tempat. Kita bahas satu-satu insyaallah. Yang pertama sebab. Jadi kita itu kalau beribadah diantaranya harus ada sebabnya. Kenapa awan-awan sholat jam 12? Ya karena wayahe sebabnya wis wektu zuhur masuk. Kenapa wengi-wengi sholat? Ya sebabnya wis wayahe sholat maghrib isya. Lho denge sholat maning mbok maghrib isya wis sholat, ya sebabnya ya wayahe witir. Jadi ada apa? Ada sebabnya. Begitu pula contoh lain, sholat tahiyatul masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid maka dia menunaikan sholat tahiyatul masjid. Loh kok ini ujuk-ujuk sholat kenapa? Sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan. Hadisnya apa? Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk sama sahabatnya. Tiba-tiba Abu Qatadah datang, langsung duduk terus sama Rasulullah SAW ditegur. Soli sholat tahiyatul masjid. Berdiri pada kepada sholat dulu 2 rakaat.
Itu sholat tahiyatul masjid. Kenapa kok kamu langsung duduk? Maka kata Abu Qatadah, ra'aitu kajalisan wan nasu julus. Wahai Rasul, aku tadi duduk itu karena melihat kamu duduk, orang-orang pada duduk, ya aku langsung duduk. Jangan. Harus sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah masuk ke masjid? Karena tahiyatul, sebabnya dia masuk ke masjid. Harus ada apa? Sebabnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Dengan masuk kelas, masuk pondok, tahiyatul pondok. Orang daging ya, nggak bisa. Loh, tapi kan pondok kan kita jamaah agama, nggak ada contohnya. Jadi harus apa? Ada sebabnya. Ini yang pertama, yaitu apa? Sebabnya. Terus yang kedua apa? Jenis. Contohnya apa? Kurban. Itu hewannya sudah disebutkan jenisnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Kurban itu namanya lawan apa? Unta. Terus sapi, kambing. Satu juta ini banget tahu itu kurban itu kan dari ayam mau ya. Kurban itu adha, kurban syukuran itu. Kurban ayam, ayam ini menyebrah dengan rumah. Boleh bukan? Kurban itu adha, wa ayam jago. Boleh. Artinya saya jago satu sih ya betul orang. Oh, karena jenis ngopor lah, ngopor lah, atau sate ya ngopor. Kenapa nggak boleh? Karena jenisnya itu sudah ditentukan, sebagaimana sebabnya tadi. Sebabnya sudah ditentukan. Maka nggak boleh sembarangan. Terus ada ayam kelinci sih mana gede, tetap nggak boleh. Tetap tidak boleh. Mau itu jumlahnya yang agak sedikit, paling sedikit, atau yang paling besar. Gajah, ben maros, sekampung wali kabeh. Nggak boleh. Para ulama dari berpendapat, ya sapi kerbau itu masuk ke jenis sapi, kambing domba. Wallahu a'lam. Ini yang keberapa? Kedua. Lalu yang ketiga, kadar jumlah sudah ditentukan. Contohnya apa? Sholat ya tambahan. Sholat subuh kok dengan rokaat tok ya. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Enggak apa itu namanya? Enggak sesuai dengan pengorbanan saya pada pagi. Pagi kan pengorbanannya luar biasa nih. Yang melawan dingin lah, melawan ngantuk, melawan perut mules. Kenapa? Melawan mandi, melawan janabah, harus mandi dulu. Nek dilabaskan sholatnya lagi gini. Perjuangannya sangat apa? Besar, berat. Masa mengrong rakaat toh? Saya tambahin sampai marah mungkin dan 4 atau 6 biar sesuai dengan jumlah atau kadar pengorbanan saya. Boleh banget Pak Bu? Enggak boleh. Meskipun ikhlas enggak boleh. Karena di antara syarat diterimanya amal itu adalah sesuai dengan ajaran Nabi. Al-ikhlasu wa mutaba'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, yaitu kadar jumlahnya itu yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat, apa tadi? Tata cara. Ibadah itu juga ada tata caranya, dicontohkan. Apa contohnya sholat maghrib? Sholat itu ada aturannya bukan? Ada. Harus niat menghadap kiblat. Terus habis itu apa? Takbir. Udah langsung ujung-ujung sujud. Sholat
sholat duhur tiba-tiba qomat langsung Allahu Akbar sujud. Nggak bisa. Ada apa? Tata cara takbiratul ihram, berdiri baca Al-Fatihah, suratan, yaitu sunnah, rukuk, i'tidal, baru sujud. Nggak langsung ujug-ujug sujud. Tentang apa? Tata caranya. Puasa Ramadan juga harus di bulan Ramadan. Lalu pengen cepat start 6 bulan. Kenapa? Rojab puasa sebulan dan Ramadan dari seneng-seneng tau, ya nggak bisa. Sudah nama tentang tata cara puasa Ramadan jadi bulan Ramadan. Jadi masuk ke yang kelima nih, waktu. Yang kelima adalah waktu. Nah ini yang tadi kita singgung di awal. Ketika ada sahabat Nabi SAW yang ternyata dia itu menyembelih hewan kurbannya sebelum waktunya, dan ternyata Rasulullah SAW tidak menerima kurbannya. Rasulullah SAW mengatakan syatul lahmin, hewan sembelihanmu itu bukanlah termasuk hewan kurban. Jadi nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena waktunya tidak sesuai ajarannya. Waktunya tidak pas pada waktu yang telah ditentukan. Makanya tidak diterima. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini, para ulama mengatakan beliau itu kalau dalam masalah agama, apa itu namanya, nggak ada kompromi tegas. Kalau enggak ya enggak. Ini beliau. Dan tentunya ketika seperti itu beliau ngajari, ya, enggak kemudian masuk ke jor. Beliau kemudian SAW ngajari. Kayak kasusnya seorang sahabat Nabi yang lagi sholat, kemudian ada jamaah lain Hashim, terus kedengar alhamdulillah. Nah, temannya ini bilang apa? Ya hamukallah, masya Allah. Terus para sahabat pada ngepuk. Maksudnya jadi itu. Bahkan diceritakan dari seorang kopi setelah sholat. Maka kata Nabi SAW habis itu dijelaskan sholat itu adalah pertama diawali dengan takbir, kemudian bacaan khusus, tidak boleh berkata apapun kecuali bacaan yang khusus. Jadi begitu sangat lembut sekali beliau dalam mengajarkannya. Nah ini mengenai apa? Waktu. Mengenai waktu. Kemudian yang terakhir apa waktu? Tempat. Kemudian yang keenam adalah tempat. Tempat juga kalau kita mau beribadah, tempatnya itu tempat yang sudah disesuaikan oleh syariat, yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan. Apa Ustaz? Misalnya haji. Haji itu kemana? Ke Mekah, kudu mingkar barat. Bukan kemana? Bukan ke Iran, ke Iran. Memang ada Ustaz. Zamannya sekarang itu sudah mulai ada ya, sebagian orang-orang Syiah mereka itu dia hajinya ke sana. Sejak kapan itu? Sejak mereka sudah mulai berani menampakkan kesesatan mereka. Haji itu dari dulu sampai hari kiamat tapi ya ke Mekah, di Arab Saudi sana. Nggak ada di selain Mekah. Di Ka'bah yang ada di Mekah. Ini ada beberapa negara. Saya pernah baca itu sekitar 4 atau 5. Mereka itu bikin Ka'bah yang temenan Pak. Ka'bah yang bawa ibadah menurut mereka. Bukan kalau kita kan lebih sana kan ada Ka'bah gitu. Lebih dribble. Karena Ka'bah, tapi kan kita nggak tawaf di sana. Cuma gua apa? Latihan. Manasik latihan untuk nanti manasik haji latihan. Nanti kalau misalnya mau berangkat ke sana. Nggak ada untuk beribadah ke sana. Maksudnya Ka'bah yang mereka
mereka bikin itu benar-benar untuk ibadah oleh aliran-aliran mereka. Maka jelas yang seperti ini adalah kekeliruan, penyimpangan, penyelewengan. Nah, inilah 6 hal yang harus kita perhatikan ketika beribadah. Jangan sampai beribadah sebabnya itu tidak jelas, jangan sampai beribadah jenisnya itu tidak ada contohnya, jangan sampai kadarnya itu juga tidak dicontohkan, jangan sampai tata caranya tidak dicontohkan, jangan sampai waktu dan tempat tidak ada contohnya. Timbul pertanyaan, Ustaz, itu kan di zaman Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sudah meninggal. Utsman radhiyallahu anhu membuat sesuatu yang baru. Kenapa itu? Kenapa? Mushaf itu zaman apa? Yang mushaf masuk. Yang ada berapa kali? 2 kali waktu. Ada berapa? 2 kali. Kapan itu? Ketika sholat Jumat. Ya. Bahkan kalau nggak salah itu di riwayat disebutkan subuh pun 2 kali. Berarti Utsman berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul. Kan Rasul sudah meninggal. Siapa yang ngasih saya? Sinten sing ngasih saya? Utsman dewek. Yang ngasih saya dewek. Kebanggaan Utsman. Jawabannya adalah Utsman itu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu sinten? Sahabat Nabi yang 4 dari di antara 4 ini menjadi khalifah. Yang 4-4nya khalifah, maksudnya Utsman salah satunya. Dan khalifah ini, khulafaur rasyidin adalah sahabat Nabi yang dapat keistimewaan. Jadi nggak semua sahabat itu dapat keistimewaan. Nah, di antaranya 4 ini, apa keistimewaannya? Mereka itu diizinkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ibadah yang mungkin dahulu belum dilakukan oleh Rasul. Jadi cuma berapa? 4 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika mereka melakukan ibadah yang dulu tidak diajarkan oleh Rasul, itu sudah di-ACC jauh-jauh hari sebelum Rasul itu meninggal. Dan ini apa Ustaz? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisunnati, wahai umatku, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku." Ini yang pertama. Lalu kata beliau, "Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan kalian berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Sinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti 4 orang ini kalau melakukan ibadah yang dulu gak pernah diajarkan oleh Rasul, mereka itu tidak tercela. Mereka itu sudah dapat ACC dari Rasul. Nah, itu buktinya Rasulullah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi mereka itu bukan melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Benar? Oh, sebenarnya kurang berapa menit lagi? Sudah masuk? Yang pun karena sudah masuk waktu sholat, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai faedah-faedah dari hadis yang ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la